Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu AKBP Pustoyo yang kami kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang Pak Pendeta sayangi, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pak Pendeta akan membacakannya. Adik-adik sekolah minggu di rumahnya masing-masing supaya mendengarkan. Pak Pendeta mulai baca ayat Alkitabnya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mengambil tema tentang kalau kita hidup rukun, maka kita akan mendapatkan berkat. Kalau kita mau hidup rukun, maka kita akan mendapatkan berkat. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tonton lebih dulu ya tentang cerita mengenai hidup yang rukun. Mari kita saksikan video berikut ini. Cerita ibuku yang rukun ya. Ayo Pus, sekarang sudah waktunya kita tidur. Tapi Diva, aku belum mengantuk. Aku ingin dengarkan cerita. Oh iya, cerita dari ibu. Jangan khawatir, Pus. Ibu datang. Kali ini cerita tentang apa, Bu? Yang rukun ya. Suasana pagi yang cerah, terlihat hutan yang sepi. Di dalam hutan, hidup seekor ibu gajah dan dua anaknya. Mereka hidup bahagia. Anak-anak, ayo kita jalan ke dalam hutan untuk mencari makan. Ayo Bu, kami juga lapar sekali. Iya, aku juga. Hei adik, nanti kita main bola yuk. Habis kita cari makan. Baik kakak, kakak pasti kalah. Kamu yang kalah. Kakak. Sudah, jangan bercanda terus. Ayo bergegas kita cari makan di hutan. Baik, Bu. Di padang rumput yang luas, terlihat ibu gajah dan anak-anaknya sedang makan rumput. Ayo anak-anak, kita makan. Iya, Ibu. Kita sudah sangat lapar.
Enak banget ya, Kak. Ibu, kami sudah selesai makan. Boleh kan kami bermain? Iya, silahkan. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya. Baiklah, Iya, Bu. Adik, itu ada buah kelapa. Enaknya buat main bola ya. Iya, Kak. Ayo, Kak, kita main bola. Kedua anak gajah sangat senang bermain bola. Tiba-tiba, kedua anak gajah itu berebut buah kelapa. Ih, sini. Sini buah kelapanya. Kan gilirannya aku. Masa sih? Aku kan baru sebentar megangnya. Anakku, sudah kalian jangan bertengkar. Tidak sengaja, Kancil mendengar suara ibu dan anak-anak gajah tersebut. Hai kalian, sudah jangan bertengkar, berebut buah kelapanya. Nanti Kakak lagi asik nih. Kan baru Sini nggak buah kelapanya? Lalu anak gajah itu menendang buah kelapanya ke arah sungai. Tuh kan, jadinya ke sungai deh. Gimana sih, Dik? Kakak juga sih berebut. Anak-anakku, sudah jangan bertengkar. Dengarkan ibu. Hai anak gajah, itu dengarkan ibu kalian. Iya Bu, maafkan kami. Ya maaf, Bu. Kalian tidak boleh bertengkar. Jangan diulangi lagi ya. Ayo minta maaf pada ibu kalian. Anak gajah, sebagai kakak dan adik, kalian jangan bertengkar terus. Hidup yang rukun. Kasihan ibu kalian yang sudah merawat kalian. Baik yang mulia, kami menyesal. Kami nggak akan bertengkar lagi. Dan pada akhirnya, anak-anak gajah itu menyesal dan mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adik-adik sekolah minggu, apa arti hidup rukun? Itu adalah menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apa arti hidup rukun? Rukun itu artinya baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Itulah arti hidup rukun. Arti rukun. Adik-adik sekolah minggu, sekarang pertanyaan berikutnya, apa hidup yang rukun itu? Apa hidup yang rukun itu? Hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati dan saling menyayangi di antara sesama kita manusia. Kondisi ataupun keadaan kehidupan yang rukun di dalamnya akan kelihatan sikap yang saling bahu-membahu, sikap yang saling tolong-menolong, sikap yang menjauhi perselisihan dan pertengkaran, dan sikap yang menjauhi permusuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, secara khusus di Mazmur 133 ayat 2 dan ayat 3, dikatakan bahwa hidup yang rukun itu digambarkan yang pertama seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perkataan itu mengingatkan kita kepada Harun sebagai seorang imam, di mana sebelum dia masuk ke ruangan atau ke bilik yang suci, maka Harun harus lebih dulu
mengoleskan minyak yang harum ke rambutnya. Dan bahkan dikatakan tadi sampai meleleh ke janggut dan lehernya. Minyak dan Harun sebagai imam itu mengingatkan kita juga kepada peristiwa Harun yang diurapi menjadi seorang imam. Adik-adik sekolah minggu, minyak ini bukan minyak yang biasa, tetapi minyak yang khusus, minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi imam, untuk menguduskan atau menyucikan imam. Minyak yang meleleh itu gambaran dari Tuhan yang mencurahkan anugerahnya yang begitu berlimpah kepada manusia yang mau hidup rukun. Yang kedua, dikatakan tadi seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon itu adalah gunung yang tinggi. Hampir sepanjang tahun gunung ini bersalju yang menghasilkan embun yang tebal di sekelilingnya. Embun yang turun ke kaki gunung Hermon dan ke gunung-gunung atau bukit yang lebih rendah di sekitar gunung Hermon itu menghasilkan titik-titik air. Sehingga gunung Sion yang lebih rendah mendapat berkah dari embun dan air yang mengalir dari gunung Hermon. Adik-adik sekolah minggu yang saya sayangi, dari firman Tuhan itu kita bisa melihat bahwa hidup rukun itu akan kita dapatkan, akan kita alami kalau kita anak-anak sekolah minggu yang pertama hidup di dalam kekudusan. Karena minyak urapan itu untuk menguduskan seorang imam. Anak-anak sekolah minggu, hiduplah dalam kekudusan. Artinya, bagaimana anak-anak sekolah minggu itu jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa dengan melanggar firman Allah. Dan jangan juga berkata-kata kotor atau mengucapkan kata-kata kotor dan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Yang kedua, imam itu diurapi dengan minyak urapan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita hidup melakukan apa maunya Tuhan, kalau kita hidup melakukan apa perintahnya Tuhan, maka hidup kita akan rukun. Karena apa? Karena kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati orang lain, sesama kita, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, hidup kita akan rukun kalau kita mau rendah hati. Kalau kita mau rendah hati, maka hidup kita pun akan menjadi berkat. Karena berkat Tuhan itu datang kepada anak-anak sekolah minggu yang mau rendah hati. Anak-anak yang mau hidup rendah hati itu artinya apa? Anak-anak sekolah minggu tidak sombong. Anak-anak sekolah minggu itu mau berbagi, mau memberi, mau peduli. Artinya mau memperhatikan orang lain dan juga mau menolong orang lain dengan hati yang tulus.
Kalau ketiga hal itu kita lakukan, maka percayalah firman Tuhan tadi mengatakan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan berhasil mencapai cita-cita kita, harapan kita, karena kita mau hidup rukun dan hidup di dalam damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami anak-anak sekolah minggu hidup kudus. Kami juga mau melakukan apa maunya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Serta kami mau hidup rendah hati, tidak sombong. Maka kami pun akan hidup rukun. Dan ketika kami hidup rukun, maka kami pun akan mendapatkan berkat. Karena itu Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, supaya itu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami juga Tuhan supaya kami bisa mengerti apa itu firman Tuhan di dalam hidup kami. Agar kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada firman-Mu. Supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil, yang sukses. Dan menjadi anak-anak kebanggaan keluarga dan orang tua kami. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu Kepustoyo, berkatilah guru-guru sekolah minggu, dan juga para orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka semuanya sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, terutama jauhkanlah mereka dari virus COVID-19. Apabila ada sekolah minggu dan keluarga mengalami sakit penyakit, termasuk penyakit COVID juga, sembuhkanlah mereka Tuhan, kasihani dan tolonglah mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ampunilah dosa-dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.